Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsah Halim Sanang dari kelas A1 2019 dengan NIM 19110411021. Di sini saya akan menjelaskan satu soal terkait turunan dan integral fungsi vektor. Lebih tepatnya hanya turunan fungsi vektor yang terdapat pada topik 2 subbab 13.2 yaitu turunan dan integral fungsi vektor. Pada exercise 13.2 terdapat satu soal yang telah ada satu soal yang telah saya pilih, yaitu soal nomor 21. Soalnya adalah jika fungsi RT dengan jika fungsi RT sama dengan T, T kuadrat, T pangkat 3, maka carilah R aksen T, unit tangan di mana T sama dengan 1, kemudian turunan kedua dari fungsi RT, dan yang terakhir adalah hasil kali silang dari turunan pertama dan turunan kedua fungsi RT. Telah diketahui di dalam soal tersebut diketahui fungsi dari RT yaitu T, T kuadrat, T pangkat 3. Jadi kita misalkan di sini kita misalkan T ini sama dengan FT. Kemudian T kuadrat kita misalkan GT, dan terakhir T pangkat 3 ini kita misalkan sebagai fungsi HT. Nah, yang ditanyakan pada soal atau yang akan kita kerjakan adalah yang pertama, kita akan mencari turunan pertama dari fungsi RT. Yang bagian B kita akan mencari unit tangannya dengan T itu sama dengan 1. Yang ketiga itu turunan kedua dari RT. Dan yang terakhir adalah hasil kali silang antara turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi RT itu sendiri. Untuk menjawabnya, kita bisa gunakan di sini ada teorema 2 di materi 13.2 tentang turunan dan integral fungsi vektor. Di sini teoremanya mengatakan jika RT sama dengan FT, GT, HT, atau bisa juga ditulis sebagai fungsi vektor satuan, yaitu FTI ditambah GTJ ditambah HTK, di mana F, G, dan H adalah fungsi yang dapat diturunkan. Maka R aksen T di sini sama dengan F aksen T, G aksen T, dan H aksen T. Atau bisa juga ditulis sama dengan F aksen TI ditambah G aksen T, J ditambah H aksen TK. Ini jika kita menulisnya dalam bentuk fungsi vektor satuan. Nah, baiklah, yang pertama kita akan mencari turunan pertama dari fungsi RT ini. Nah, telah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk mencari turunan dari fungsi T di sini kan adalah fungsi FT. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Limit H menuju 0, FT tambah H dikurang FT per H, sama seperti tadi T kuadrat yang merupakan fungsi dari GT juga ditulis seperti itu, yaitu limit
GT tambah H dikurang GT per H. Dan terakhir untuk T pangkat 3 yang merupakan fungsi dari HT bisa kita tulis sebagai seperti ini. Limit H menuju 0 di mana fungsi HT tambah H dikurang HT per H itu akan menghasilkan seperti ini, 1,2T, 3T kuadrat. Ini bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Misalnya untuk fungsi ft. Nah, ini kan limit salah. Limit H menuju 0 itu kan ft tambah H, berarti T tambah H, T itu berubah jadi T tambah H. T ditambah H dikurang ft. Ft tadi kan T sama dengan T per H. Nah, di sini kan habis T dikurang T itu sama dengan 0. Berarti tinggal H per H itu sama dengan 1. Maka diperoleh di sini turunan dari T itu sama dengan 1. Kemudian untuk T kuadrat. T kuadrat di sini juga seperti tadi. Limit H menuju 0 GT tambah H dikurang GT per H. Kan di sini limit H menuju 0 berarti T-nya kan diubah jadi T tambah H. Nah, berarti T ditambah H dikuadratkan per T tambah H dikuadratkan dikurang T kuadrat itu per H. Nah, sama dengan limit H menuju 0. T tambah H kuadrat ini bisa kita jabarkan menjadi T kuadrat ditambah 2T H ditambah H kuadrat dikurang T pangkat 3 per H menjadi sama dengan limit H menuju 0. Nah, di sini kan T kuadrat di sini kan habis. Di sini tuh bukan T pangkat 3 tapi T kuadrat. Dan ini T kuadrat di sini dikurang T kuadrat sama dengan 0. Nah, sehingga tersisa 2TH ditambah H kuadrat per H. Nah, di sini hanya bisa dikeluarkan, bisa dijabarkan. Tinggal H dikali, di sini tinggal 2T ditambah H per H. Nah, ini H bagi H sama dengan 1. Tinggal ini 2T ditambah H. Kita masukkan H di sini sama dengan 0. Jadi hasilnya itu sama dengan 2T. Jadi diperoleh di sini turunan dari T kuadrat itu sama dengan 2T. Kemudian dengan cara yang sama, dengan cara kita seperti dua contoh yang tadi, kita peroleh turunan dari T pangkat 3 itu sama dengan 3T kuadrat.
Kemudian lanjut di bagian B, yaitu kita akan mencari unit tangan di mana T-nya di sini sama dengan 1. Nah, rumusnya itu sama dengan R aksen T di mana T sama dengan 1 dibagi kalau yang seperti ini, tanda seperti ini itu artinya panjang fungsi vektornya, di mana di sini R aksen T di mana T-nya itu sama dengan 1. Nah, kita kan tadi punya R aksen T itu sama dengan 1,2T, 3T kuadrat. Nah, di sini kita T-nya itu sama dengan 1. Berarti kita memasukkan nilai T sama dengan 1 pada bagian ini. Semua T di sini diubah menjadi 1. Sehingga kita peroleh seperti ini. 1,2 kali 1, 3 kali 1 kuadrat. Nah, rumus dari panjang fungsi vektor kan akar dari ini. 1 ini kan 1 kuadrat. Nah, 2 kali 1 itu hasilnya 2. Nah, ditambah 2 kuadrat. Nah, kemudian 1 kuadrat itu sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh 3 kuadrat. Sama dengan diperoleh 1,2,3 per akar 14. Sehingga kita peroleh unit tangannya itu sama dengan seperti ini. 1 per akar 14, 2 per akar 14, 3 per akar 14. Kemudian bagian C adalah kita disuruh mencari turunan kedua dari fungsi RT. Tadi kan kita sudah diketahui dari soal itu fungsi RT-nya itu sama dengan T, T kuadrat, T pangkat 3. Dan pada bagian A sudah didapatkan turunan pertama dari fungsi RT, yaitu R aksen T sama dengan 1,2T, 3T pangkat 2. Nah, kemudian untuk mencari R double aksen T, maka kita akan menurunkan ini. Ini lagi yang akan kita turunkan. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu di sini limit H menuju 0, F aksen T tambah H dikurang F aksen T per H, limit H menuju 0 G aksen T tambah H dikurang G aksen T per H, limit H menuju 0 H aksen T tambah H dikurang H aksen T per H. Itu jika kita kerjakan akan menghasilkan ini 0,2,6 T. Untuk sebagai contoh, tunggu. Misalkan di sini saja. Misalkan kita mau turunkan ini, yang kita mau turunkan 1 ini, kita mau cari ini kan 1 ini merupakan turunan pertama. Nah, turunan keduanya itu dapat kita cari seperti limit H menuju 0 kan semua variabel T itu kita ganti
menjadi T tambah H. Nah, karena di sini tidak di sini tidak ada variabel T, maka tinggal 1 dikurang F aksen T-nya juga 1 per H, sama dengan 1 kurang 1 kan 0. 0 per H itu sama dengan 0. Jadi di sini kita peroleh turunan keduanya itu sama dengan 0. Kemudian kita juga akan cari turunan dari 2T. Ini bisa kita tulis limit H menuju 0 2 di sini kita ubah T tambah H dikurang 2T per H. Di sini kan ini kalau misalnya disederhanakan ini tuh menjadi 2T ditambah 2H. Nah, 2T di sini habis. Maksudnya 2T kurang T sama dengan 0. Kemudian tersisa 2H per H. H bagi H itu sama dengan 1. Jadi diperoleh turunannya itu sama dengan 2. Diperoleh turunannya itu sama dengan 2. Nah, seperti cara yang tadi, kita juga bisa peroleh turunan dari 3T kuadrat itu sama dengan 6T. Lanjut ke bagian D, yaitu perkalian silang antara turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi RT. Sebelumnya ini ada definisi 4, tapi di materinya itu materi 12 bagian subbab 12.4 hasil kali silang pada materi di topik 1. Di sini definisinya yaitu jika A kita diberikan A sama dengan komponen-komponennya yaitu A1, A2, A3 dan B yang komponen-komponennya itu sama dengan B1, B2, B3, maka hasil kali silang dari A dan B adalah vektor A kali B di sini sama dengan A2 dikali B3 dikurang A3 dikali B2, A3 dikurang B1, A3 dikali B1 dikurang A1 dikali B3, A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1. Nah, di sini kan tadi sudah kita tulis, kita peroleh komponennya. Kita peroleh komponen dari R aksen T itu kan 1, 2T, 3T kuadrat. Kemudian komponen dari R double aksen T itu sama dengan 0,2, 6T. Yang pertama, di sini kan A2 dikali B3. Berarti A2 dikali B3 dikurang A3 dikali B2. Berarti 2 kali
6T dikurang 3T kuadrat dikali 2. Diperoleh seperti ini. Selanjutnya itu A3B1 dikurang A1B3. Berarti A3B1 berarti A3 dikali B1 dikurang A1 dikali B3. Diperolehkan seperti ini. Berarti sehingga diperoleh seperti ini, koma yang terakhir itu A1 B2 dikurang A2 B1. A1 B2 A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. 2T dikali 6T itu sama dengan 12 kali T kuadrat dikurang 3T kuadrat dikali 2 itu sama dengan 6T kuadrat, koma 3T kuadrat dikali 0 sama dengan 0, dikurang 1 kali 6T sama dengan 6T, koma 1 kali 2 itu sama dengan 2, dikurang 2T kali 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil kali silang dari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi RT itu sama dengan 6T kuadrat dikurang 6T kuadrat, minus 6, 2. Kemudian di sini kita akan membuktikan apakah jawaban-jawaban yang tadi telah kita kerjakan itu sudah benar. Tetapi di sini yang akan kita buktikan hanya bagian A, R aksen dan ini. Karena apabila di sini R aksen T-nya sudah betul, berarti unit tangannya juga sudah betul. Begitu juga seperti ini, kalau misalnya bagian A dan C itu sudah betul, bagian D-nya juga bisa kita pastikan sudah benar. Misalkan di bagian A, turunan pertama dari fungsi RT itu sama dengan 1,2T, 3T kuadrat. Di sini kita bisa buktikan bahwa ini benar merupakan turunan dari ini dengan cara mengintegralkan ini. Misalnya pertama kita integralkan dulu 1, berarti integral 1 dt itu sama dengan, nah di sini kan di sini kan integral 1 dt. Nah di sini itu sebenarnya kan ada T pangkat 0. Nah sesuai dengan cara pengintegralan yang telah kita pelajari sebelumnya, itu sama dengan, kan misalnya seperti ini, kita punya integral A x pangkat n, berarti integral dari A x pangkat n itu sama dengan A dibagi n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Itu kan yang pernah kita pelajari. Nah, berarti di sini itu juga bisa kita terapkan. Berarti 1T pangkat 0 itu sama dengan 1 per
1 ditambah 0 T pangkat 0 ditambah 1. Nah, itu berarti kan 1 per 1 tambah 0 berarti 1. T pangkat 1-nya tidak ditulis. Berarti di sini benar karena integral dari 1 itu sama dengan T, maka benar bahwa turunan T itu sama dengan 1. Nah, kemudian bisa juga kita cari untuk ini. Untuk bagian 2T, kita akan integral 2T dt. Nah, seperti tadi rumus yang tadi berarti ini kan 2 per di sini kan berpangkat 1, berarti 1 tambah 1 itu 2, T pangkat 2. Berarti integral dari 2T itu sama dengan T kuadrat. Nah, berarti benar bahwa T kuadrat itu maksudnya benar bahwa 2T itu adalah turunan dari T pangkat 2. Kemudian ini lagi kita mau integralkan, berarti integral T pangkat T kali 3T kuadrat itu sama dengan 3 per 2 ditambah 1 T pangkat 2 ditambah 1. Ini kan 3 per 3 sama dengan 1. Nah, T pangkat 2 tambah 1 itu sama dengan T pangkat 3, berarti T pangkat 3. Nah, karena di sini integral dari 3T kuadrat sama dengan T pangkat 3, berarti benar bahwa 3T kuadrat itu merupakan turunan dari T pangkat 3. Nah, berarti ini itu benar bahwa ini terbukti bahwa ini merupakan turunan pertama dari fungsi RT. Kemudian yang bagian C, di bagian C kita akan peroleh sama seperti tadi, untuk membuktikan bahwa benar bahwa 0,2,6T ini merupakan turunan dari 1,2T, 3T kuadrat, maka ini harus kita integralkan. Misalnya kita mau integralkan 0, integral 0 dt. Ini kan sama dengan 0 per, di sini kan ada T pangkat 1, berarti 1 ditambah 0 T, 1 ditambah 0. Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 per 1 itu sama dengan 0. 0 dikali T pangkat 1 itu sama dengan 0. Berarti benar bahwa ini 0 ini merupakan turunan dari 1. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bahwa 2 di sini benar bahwa merupakan turunan dari 2T. Jadi kita akan integralkan, integral 2 dt itu sama dengan 2 per di sini kan ada juga T pangkat 1. Berarti 1 ditambah 1 T pangkat 1 tambah 1 sama dengan ini kan 2 per 2, berarti sama dengan 1 dikali T pangkat 2. Itu dulu. Kayaknya ada kesalahan di sini.
oh maaf, di sini tuh sebenarnya 2 pangkat 0, 2T pangkat 0. Di sini tuh seharusnya integral 2T pangkat 0 dt. Nah, di sini 2 per 0 tambah 1 T pangkat 0 tambah 1 sama dengan, ini kan 2 per 1 itu sama dengan 2, T pangkat 0 tambah 1 itu sama dengan 2T. Jadi terbukti bahwa 2 ini merupakan turunan dari 2T. Kemudian yang terakhir akan kita buktikan bahwa 6T ini merupakan turunan dari 3T kuadrat dengan cara mengintegralkannya. Berarti integral 6T di sini sama dengan, kan di sini 6 per 1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1 sama dengan 6 bagi 2 itu kan 3T berpangkat 2. Berarti terbukti. Sehingga terbukti bahwa ini 0,2,6T ini merupakan turunan dari 1,2T, 3T kuadrat. Jadi sudah kita buktikan di sini bahwa hasil yang kita dapatkan pada bagian A dan bagian C itu sudah benar. Berarti dapat kita asumsikan juga bahwa hasil yang telah kita dapatkan di bagian B dan D juga sudah benar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, saya paparkan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, dan kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.